Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dosa-dosa itu secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu dosa-dosa yang membatalkan atau menghilangkan keimanan. Ini yang pertama, yang menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan iman. Jadi jemaah sekalian, secara garis besarnya dosa itu terbagi dua. Pertama, dosa-dosa yang membatalkan iman, artinya orang yang melakukannya imannya hilang, imannya batal, Islamnya batal, dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Konsekuensinya kalau dia mati, maka kita tidak mengurus jenazahnya seperti jenazah kaum muslimin. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak pula dikubur di pekuburan kaum muslimin. Konsekuensi lain, kalau murtad salah satu dari suami istri, maka pernikahan mereka menjadi batal. Jadi enggak usah bilang cerai, sudah batal nikahnya, rusak dengan sendirinya. Karena salah satu, naudzubillah, melakukan kekafiran atau kesyirikan yang membatalkan Islamnya. Dan berbagai macam konsekuensi lainnya. Namun yang ingin kita pelajari di sini, apa saja dosa yang membatalkan Islam itu. Maka secara garis besarnya juga namanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Namun rinciannya banyak. Tapi secara umum itu disebut dosa kesyirikan dan kekafiran. Sedangkan yang kedua, dosa yang mengurangi kesempurnaan iman, maka itu selain kesyirikan dan kekafiran, selain dosa syirik, selain dosa kufur, adalah dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan iman. Imannya berkurang, tapi dia masih muslim. Makanya manusia itu hanya ada dua statusnya, muslim atau kafir. Tidak ada golongan ketiga. Tidak ada golongan ketiga. Hanya saja orang muslim, ada yang imannya baik, ada yang imannya kurang. Kalau dia menjauhi semua perbuatan dosa, maka berarti imannya baik, imannya kuat. Tapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, maka imannya berkurang, imannya melemah. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, imannya batal. Kalau imannya batal, jangan tanya ibadahnya. Semua amal ibadah yang pernah dia kerjakan juga menjadi batal. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan,
maka terhapuslah amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Begitu pula surat Az-Zukhruf ayat atau surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi Islamnya saja sudah batal, imannya batal, syahadatnya batal, apalagi amal ibadahnya. Capek-capek dia beribadah, karena dosa kesyirikan dan kekafiran, maka menjadi batal. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya. Karena bisa membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam, membatalkan seluruh amalannya. Dan kalau dia tidak bertobat sampai mati, Allah tidak akan pernah menerima tobatnya atau tidak pernah mengampuninya, dan dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah bedanya orang musyrik, orang yang sudah kafir kalau masuk neraka, dan orang yang masih muslim. Seorang muslim sebanyak apapun dosanya, selama dia masih muslim, pertama masih mungkin dia Allah ampuni, walaupun dia enggak tobat sampai mati. Masih mungkin Allah ampuni kalau Allah berkehendak. Karena Allah menegaskan di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi seorang muslim, dosa sebanyak dan sebesar apapun dia kerjakan, tidak tobat sampai mati, masih mungkin Allah ampuni, asalkan bukan musyrik, bukan orang kafir. Tapi kalau Allah menghendaki, bagaimana kalau Allah tidak berkehendak mengampuninya, tapi Allah berkehendak mengazabnya? Maka jemaah sekalian, azabnya tidaklah kekal. Jadi itu perbedaan orang muslim yang masuk neraka dan orang musyrik atau orang kafir yang masuk neraka. Orang muslim yang masuk neraka karena dosa-dosanya sangat besar, dia tidak sampai kekal di neraka. Adapun orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tidak mungkin keluar dari neraka. Mereka kekal selama-lamanya. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah menegaskan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Makanya jemaah sekalian, orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir ini percuma kita mohonkan ampun. Walaupun orang tua kita sendiri, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, semoga orang tua kita dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena kalau sampai mereka mati dalam keadaan musyrik atau kafir, Allah nggak akan ampuni. Kita berdoa pun, anak sesoleh apapun yang mendoakan, tidak akan Allah ampuni. Bahkan Nabi sekalipun yang berdoa, Allah tidak akan ampuni. Bahkan Allah sudah melarang Nabi untuk mendoakan keluarganya yang mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat 113. Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun keluarga mereka yang terdekat. Ayat ini turun melarang Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun kepada pamannya yang memiliki jasa-jasa besar terhadap Islam, namun sampai mati musyrik. Yaitu siapa? Abu Thalib. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga dilarang mendoakan ayahnya sendiri, dan Nabi Nuh alaihissalam dilarang mendoakan putranya sendiri yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, taulah kita, sadarlah kita bahwa inilah dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja yang masuk dalam
kategori dosa syirik dan kategori dosa kekafiran. Dan harus lebih kita waspadai, harus lebih kita takutkan. Kita sering takut, khawatir terjerumus dalam dosa zina, terjerumus dalam dosa makan riba, minum khamar, berjudi. Tapi jemaah sekalian, kalau kita tidak khawatir terjerumus dalam syirik, berarti kita tertipu oleh syaitan. Karena dosa syirik lebih besar. Dosa syirik lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Artinya harus lebih kita takutkan. Baik, oleh karena itu jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenal berbagai macam kesyirikan. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa golongan yang melakukan dosa syirik dan kekafiran. Kita kenali golongan tersebut dan kita waspadai. Jangan kita terjerumus dalam golongan itu, dan jangan sampai kita membenarkan golongan tersebut atau mengikuti kesyirikan dan kekafiran mereka. Insyaallah kita akan bahas di sini 4 golongan. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua aliran kebatinan, yang ketiga syiah, yang keempat tasawuf. Inilah diantara golongan-golongan yang berbuat kesyirikan dan kekafiran. Apa saja kesyirikan dan kekafiran mereka akan kita bahas insyaallah satu persatu. Yang pertama golongan ahlul kitab. Golongan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena pernah dahulunya diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Maka mereka disebut ahlul kitab. Dan dulunya mereka beriman. Kemudian mereka rubah-rubah agama Allah. Mereka rubah-rubah kitab Allah. Maka mereka pun menjadi kafir karena itu. Dan merubah kitab Allah itu sendiri adalah kekafiran. Menambah-nambah dan mengurang-urangi kitab Allah. Beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian. Menyembunyikan ayat-ayat Allah. Ini sebab utama kekafiran mereka. Karena memang jemaah sekalian, Allah tidak memberikan jaminan keaslian tetap terjaga pada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan selain Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Maka mereka merubah-rubah kitab Allah. Dan dalam sejumlah ayat dan hadis Nabi SAW, Allah telah menegaskan kekafiran dan kesyirikan mereka. Sehingga ulama Islam kemudian sepakat, Yahudi dan Nasrani itu kafir. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, barang siapa yang tidak meyakini mereka kafir, dia juga kafir sama dengan mereka. Jadi di sini ada 2 kesepakatan ulama Islam. Pertama, meyakini Yahudi dan Nasrani kafir. Yang kedua, meyakini orang yang tidak mengkafirkan mereka kafir seperti mereka. Nggak ada bedanya. Sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, kali ini sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Ulama 4 mazhab dan mazhab-mazhab yang lainnya, seperti mazhab Az-Zahiri dan lainnya, itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, kita lihat beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam.
Atau bahasa mereka, Yesus putranya Maria. Sama. Itu orangnya sama. Cuman penamaannya yang beda. Yesus putra Maria, Allah telah menegaskan, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus putranya Maria. Wa qala al-Masihu, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Yesus itu sendiri berkata, wahai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Itu ajaran aslinya Yesus. Ajaran aslinya Al-Masih Isa alaihi salam. Mengajak mereka beribadah kepada Allah. Persis sama dengan ajaran Islam. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Pingin menjadi pengikut Yesus, masuk Islam. Kenapa? Karena ajarannya sama. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Seluruh para nabi ajarannya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Jadi ini ajaran seluruh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka rubah ajaran beliau alaihissalam. Ayat yang lain, yaitu ayat berikutnya, surat Al-Maidah ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Padahal tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu saja. Jadi dua ayat ini jemaah sekalian menjelaskan sebab kekafiran mereka. Pertama mengatakan Yesus itulah sesembahan mereka. Yang kedua mengatakan Allah satu dari yang tiga. Yang tiga itu Allah, Yesus dan Ruhul Kudus. Mazhab lain Allah, Yesus dan Bunda Maria. Mereka juga punya perbedaan-perbedaan pendapat. Iya. Jadi inilah sebab kekafiran mereka. Ketika mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Tiga unsur tapi satu. Satu tapi tiga. Nggak tahu di sekolah mana yang mengajarkan matematika seperti itu. Ya. Nggak ada. Satu ya satu, dua ya dua, tiga ya tiga. Ya. Dan mengatakan Allah atau Yesus adalah Allah itu sendiri, sesembahan mereka. Maka ini diantara kesyirikan dan kekafiran mereka. Begitu pula jemaah sekalian, mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus itu sendiri, anaknya Allah, dan Allah mereka namakan dengan Bapa. Ini adalah kesyirikan di dalam asma wa sifat. Kesyirikan dalam asma wa sifat. Menamakan Allah dengan selain namanya. Allah tidak punya nama Bapa. Mereka namakan Allah dengan selain namanya. Mereka sifatkan Allah dengan selain sifatnya. Allah tidak punya sifat memiliki anak. Maka Allah telah menegaskan mereka kafir karena itu. Di antaranya di surat Maryam ayat ke-88 sampai 91. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Jemaah sekalian, coba perhatikan ucapan mereka. Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ini maksud mereka mau menghina Allah atau memuji Allah? Memuji jemaah sekalian. Bukan menghina, memuji. Di sini kita bisa memetik pelajaran penting.
Melakukan amalan dengan niat yang baik itu saja belum cukup. Harus dengan cara yang benar. Ini prinsip beragama dalam Islam. Niatnya baik dan caranya benar. Niat baik saja belum cukup. Harus caranya juga benar, yaitu sesuai syariat Allah. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak dengan maksud baik. Tapi dengan sebab itu Allah murka kepada mereka. Kata Allah dalam lanjutan ayat, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'au lirrahmani walada, karena mereka mengklaim Allah punya anak. Perhatikan jemaah sekalian, betapa dahsyatnya kemurkaan Allah ketika mereka berkata Allah punya anak. Maka apakah pantas ketika mereka merayakan hari kelahiran anak Allah lalu kita ucapkan selamat? Enggak pantas jemaah sekalian. Harusnya kita marah, murka kepada mereka dan memusuhi mereka. Cuman selalu kita ingatkan, memusuhi itu bukan bermakna menzolimi. Menzolimi itu dilarang dalam syariat. Tetapi wajib bagi kita memusuhi. Jadi Allah murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Begitu pula orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga mengatakan Allah punya anak. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Jadi orang Yahudi memperlakukan Uzair seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Isa alaihissalam. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani juga berkata bahwa Al-Masih, Yesus adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Itulah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka karena mereka meniru-niru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Maka kata Allah, dilaknatlah mereka, diperangi Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Satu lagi yang mengatakan Allah punya anak adalah orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengatakan para malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya dalam surat An-Najm Allah berfirman, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu itu pembagian yang curang. Maksudnya apa jemaah sekalian? Orang-orang musyrik mereka benci anak perempuan. Mereka akan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Itu di zaman jahiliyah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tapi mereka mengatakan Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat. Maka ini 3 golongan yang mengatakan Allah punya anak. Dosa yang sangat besar yang menyebabkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kekafiran Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar."
demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan aku telah diutus, apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman kepadaku, maka dia termasuk penghuni neraka. Termasuk makna hadis ini jemaah sekalian, dan termasuk kekafiran mereka, walaupun mereka menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah Uzair, tidak menyembah Isa, dan tidak mengatakan Uzair dan Isa anak Allah. Dan mereka walaupun masih mengamalkan syariat Musa dan syariat Isa, masih mengamalkan Taurat dan Injil, namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak mengakui ajaran beliau, maka mereka berubah menjadi kafir. Tadinya mereka beriman. Kenapa mereka beriman? Menyembah hanya kepada Allah, tidak mengatakan Allah punya anak, menjalankan syariat Taurat dan syariat Injil. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak mau masuk Islam, maka status mereka berubah menjadi kafir. Walaupun dia beriman, mengikuti keimanan agama terdahulu. Jangankan pengikutnya, nabinya saja, kata Nabi SAW, seandainya Musa masih hidup, wajib dia mengikuti aku, apalagi pengikutnya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, tidak lagi menjalankan syariat beliau, melainkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau ada orang mengaku beriman, menyembah Allah, pengikut Nabi Isa, setelah Nabi diutus, dia tidak mau lagi beriman, maka dia tidak mau masuk Islam, maka dia menjadi kafir. Itu kalau ada. Kenyataannya sudah nggak ada juga. Semua orang Yahudi dan Nasrani telah kafir walaupun mereka tidak masuk Islam. Itu maksudnya kenyataan fakta yang kita saksikan sekarang. Mereka sudah merubah-rubah kitab Allah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah, mereka mengatakan Isa anak Allah. Belum pernah kita mendengarkan ada orang Nasrani yang tidak punya keyakinan seperti itu. Seandainya mereka tidak punya keyakinan seperti itu, tapi tidak mau masuk agama Islam, maka mereka menjadi kafir. Makanya jemaah sekalian, ini mirip dengan orang mengatakan mereka sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Ini mirip dengan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengamalkan syariat Muhammad, walaupun mereka mengamalkan syariat Musa dan Isa. Juga mirip dengan orang yang mengatakan kita kan Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Syariat Nabi di Arab hanya berlaku kalau sesuai dengan budaya Nusantara. Mirip persis, tidak ada bedanya. Sama, mereka orang-orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Kenapa jemaah sekalian? Karena sama saja mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada mereka. Dan ini termasuk keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Enggak cukup kita meyakini beliau sebagai rasul, harus juga kita yakini beliau adalah rasul untuk seluruh manusia. Kalau ada yang berpendapat ada sebagian orang boleh menolak sebagian syariat rasul, maka dia kafir. Karena berarti dia mengingkari firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian, sebenarnya masih banyak kekufuran Yahudi dan Nasrani.
Saya tambahkan satu contoh lagi. Kekufuran mereka menyembah ulama dan ahli ibadah atau pendeta mereka, yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka, dan ahli ibadah atau para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika beliau mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, beliau merasa heran. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta-pendeta kami. Karena beliau dulu Nasrani. Beliau dulu Nasrani, masuk Islam. Sebagai teladan bagi orang-orang Nasrani hari ini. Dulu ada orang-orang Nasrani yang soleh, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka segera masuk Islam. Maka ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Kenapa dalam ayat itu dikatakan, kami menyembah para pendeta? Padahal ya Rasulullah, kami enggak pernah tuh menyembah pendeta kami. Taunya dia menyembah, yang mereka sembah adalah Yesus, bukan para pendeta. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, bukankah para ulama dan para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat Adi bin Hatim, betul ya Rasulullah. Contohnya apa jemaah sekalian? Babi diharamkan, petinggi-petinggi agama mereka mengatakan halal, mereka halalkan. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Dan ayat ini berlaku umum jemaah sekalian. Allah mengapa mengabarkan kepada kita tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran dan Sunnah? Maksudnya supaya kita nggak ikutan, supaya tidak ikutan. Makanya saya heran ada seorang dai ketika dia membaca larangan keras beribadah di kuburan, maka dia mengatakan itu ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, bukan kepada umat Islam. Apa gunanya disampaikan kepada kita kalau tidak ditujukan kepada kita juga? Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang perilaku buruk Yahudi dan Nasrani, maksudnya supaya kita jangan ikut. Kok dia mengatakan bagi umat Islam tidak dilarang? Memang betul ayat-ayat dan hadis atau hadis-hadis Nabi SAW yang melarang keras beribadah di kuburan itu disebutkan merupakan tradisi Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada juga yang sifatnya umum, tidak mengkaitkan dengan tradisi mereka. Tapi seandainya larangan-larangan itu hanya disebutkan yang berkaitan dengan tradisi Yahudi dan Nasrani, itu mencakup larangan untuk kita. Maksudnya jangan kita ikut-ikutan. Di antaranya jemaah sekalian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ada seorang dai mengatakan, itu hanya berlaku bagi Yahudi dan Nasrani yang menyembah nabi mereka. Padahal banyak lagi hadis lain, enggak ada penyebutan Yahudi dan Nasrani. Di antaranya sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah kecuali dua, kuburan dan WC. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu solat menghadap kuburan, jangan duduk di atasnya. Dan masih banyak hadis yang lain. Apa maknanya? Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita, ini loh perilaku-perilaku Yahudi dan Nasrani. Maksudnya agar kita jangan ikutan. Mengikuti mereka adalah dosa besar.
dan bisa menjerumuskan dalam kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dengan jelas bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Tapi alhamdulillah, dai tersebut melarang perayaan ulang tahun. Alasannya hadis ini, jangan ikut-ikutan dengan orang kafir. Jadi sebagian dia larang, sebagian dia tidak larang. Padahal sama-sama mengikuti orang kafir. Ya. Alasannya nggak boleh merayakan ulang tahun karena itu kebiasaan orang kafir. Beribadah di kuburan jamaah sekalian, itu kebiasaan mereka yang lebih parah, yang lebih dahsyat, yang lebih besar dosanya, yang lebih menjerumuskan kepada kesyirikan daripada sekedar merayakan ulang tahun. Dan jemaah sekalian, yang dikhawatirkan Nabi SAW itu sudah terjadi. Fakta sudah berbicara. Ini fakta, kenyataan yang nggak mungkin diingkari. Kenyataannya, umat Islam yang pergi berziarah kubur di makam para wali, ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual di sana, itu tidak lagi murni berziarah. Betul, ada yang murni ziarah, tapi tidak sedikit yang datang untuk mencari berkah dari kuburan-kuburan para wali, atau menjadikan batu-batu di kuburannya sebagai jimat, atau meminta doa, memohon pertolongan kepada penghuni kubur tersebut. Ini fakta. Kok masih diingkari juga? Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Jadi kalau kita melarang orang merayakan ulang tahun karena itu menyerupai orang kafir, maka beribadah di kuburan lebih pantas untuk dilarang. Karena itu lebih menjerumuskan kepada kesyirikan dan kekufuran. Jadi jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, agar kita tidak ikut-ikutan kepada mereka. Ya, inilah beberapa bentuk kekafiran Yahudi dan Nasrani. Jadi termasuk kekafiran mereka adalah menyembah ulama mereka, menyembah pendeta mereka. Bagaimana cara menyembahnya? Bukan rukuk dan sujud, bukan. Perbuatan yang haram, kata ulama mereka halal, mereka menghalalkan. Atau sebaliknya, yang halal, kata ulama mereka haram, mereka pun mengharamkan. Cuman jemaah sekalian, maksud menghalalkan dan mengharamkan di sini adalah merubah keyakinan, bukan sekedar melakukan. Orang melakukan belum tentu menghalalkan. Yang kufur itu kalau menghalalkan yang haram. Contoh khamar. Orang minum khamar, berapa banyak pun dia minum, dia nggak akan jadi kafir. Karena itu bukan dosa kekafiran, dosa besar iya. Tapi nggak bisa kita vonis dia kafir. Namun, walaupun dia tidak minum, lalu dia mengatakan khamar ini halal, dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Ini maknanya. Ini maksudnya menyembah pendeta mereka. Menghalalkan apa yang Allah haramkan demi mengikuti pendeta. Ini sama. Mengikuti Habib, mengikuti kiai, mengikuti ustadz, mengikuti dai, dalam menghalalkan yang sudah jelas haram. Sudah jelas, Al-Quran mengatakan haram, hadis mengatakan haram, lalu ada orang mengatakan, tapi kata kiai saya nggak haram. Dia sudah menyembah kiainya, ikut kiainya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka sama seperti Yahudi dan Nasrani. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, golongan yang kedua setelah ahlul kitab adalah pengikut aliran kebatinan. Aliran kebatinan ini juga termasuk golongan orang-orang musyrik dan golongan orang-orang kafir. Apa kesyirikan dan kekafiran mereka? Minimalnya ada 5. Yang pertama, sinkretisme, yaitu mencampurkan antara ajaran Islam
dan warisan nenek moyang Hindu-Buddha atau kepercayaan animisme dinamisme. Ini jelas kekafiran. Karena Allah telah menegaskan innad dina indallahil Islam dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan di Ali Imran ayat 85 Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, dua ayat ini juga, Ali Imran 19 dan Ali Imran 85, adalah dalil orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, dia juga kafir. Karena berarti dia mendustakan ayat ini. Allah menegaskan agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Lalu dia mengatakan semua agama sama, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Dia mendustakan ayat ini. Allah menegaskan semua agama selain Islam salah, tidak akan diterima. Tapi dia tidak meyakini mereka kafir, maka dia kafir seperti mereka. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maka ini yang pertama, mencampurkan antara Islam dengan ajaran Hindu-Buddha atau warisan-warisan nenek moyang dahulu yang mengandung kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, kekafiran aliran kebatinan adalah tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Mereka tidak memiliki keyakinan itu. Karena kalau sudah membenarkan agama lain, otomatis tidak punya keyakinan ini. Sebab semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani atau Hindu-Buddha, sama saja dia tidak percaya la ilaha illallah. La ilaha illallah mengajarkan yang berhak disembah hanya Allah. Semua yang disembah selain Allah salah. Lalu dia membenarkan agama selain Islam. Padahal semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, di samping dia mendustakan surat Ali Imran 19 dan 85 tadi, dia juga telah membatalkan syahadatnya. Karena semua agama kekafiran dan kesyirikan tidak beriman kepada la ilaha illallah. Dan Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62 tentang makna kandungan la ilaha illallah, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Yang mereka sembah semuanya selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Ini kurang jelas apa lagi ayat ini? Dialah Allah sesembahan yang benar. Yang mereka sembah selain Allah batil, tidak benar. Kok ada orang yang mengaku muslim tidak menyalahkan yang menyembah selain Allah, atau tidak meyakini mereka kafir? Maka siapa yang tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, dia menjadi kafir karena syahadatnya batal. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar, maka hanya dia yang pantas disembah. Ini kesyirikan mereka dan kekufuran yang kedua. Yang ketiga, kesyirikan dalam rububiyah. Apa arti kesyirikan dalam rububiyah? Yaitu tidak meyakini hanya Allah sang pencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam buah-buahan dan tanaman. Hanya Allah yang menguasai dan mengatur alam ini. Kenapa jemaah sekalian saya katakan demikian? Karena mereka yakin di laut itu penguasanya ada tersendiri, namanya Nyi Loro Kidul. Di gunung sana ada penguasa lain, namanya Kiai Sapu Jagat. Di tempat lain namanya Petruk. Macam-macam mereka yakini. Ini syirik dalam rububiyah. Tidak ada di alam ini penguasa kecuali Allah.
Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman kecuali Allah. Tapi yang jadi masalah jemaah sekalian, masih ada orang mengaku muslim, memiliki keyakinan kebatinan ini, aliran kebatinan, yang orang-orang musyrik jahiliyah saja tidak memiliki keyakinan kufur tersebut. Jadi mereka ini yang mengaku muslim tetapi syirik dalam rububiyah, begitu pula aliran kejawen ini atau kebatinan yang mempercayai selain Allah ada yang mengatur alam ini, itu lebih buruk, lebih kufur dari musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah mempercayai Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ada orang mengaku muslim, meyakini yang menumbuhkan tanaman namanya Dewi Sri. Itu keyakinan kebatinan. Lebih parah lagi, dia dianggap tokoh agama, kiai. Bahkan dia menyarankan kalau perlu menyambut Dewi Sri sambil sholawatan. Subhanallah. Di surat Al-Baqarah ayat 22, Allah menyebutkan tentang keyakinan orang kafir. Orang kafir jahiliyah, termasuk orang-orang munafik. Apa kata Allah? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian sudah mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Itu keyakinan kafir dulu. Kok ada yang mengaku muslim percayanya kepada Dewi Sri? Subhanallah. Juga di surat Yunus ayat ke-31. Lihat keyakinan orang musyrik jahiliyah dahulu. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Maksudnya Allah menciptakan manusia yang hidup dari sel sperma yang mati. Sperma yang mati dikeluarkan dari manusia yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Itu keyakinan musyrikin jahiliyah. Jadi, jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Kesyirikan dan kekufuran tambah parah. Sehingga di pundak kita ada tanggung jawab besar. Jangan kita menganggap ini sudah selesai. Justru tambah parah. Di pundak kita ada tugas besar untuk berdakwah. Kalau bukan kita yang berdakwah, maka jemaah sekalian, kita berarti belum menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena di surat Yusuf ayat 108, Allah mengatakan tentang pengikut Rasulullah SAW, mereka berdakwah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan para pengikutku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi ini kesyirikan mereka yang ketiga. Syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik di dalam uluhiyah. Dalam peribadahan. Yaitu mereka mempersembahkan ibadah-ibadah mereka kepada setan-setan itu tadi. Setan yang namanya Nyi Loro Kidul, Kiai Sapu Jagat, Petruk, dan lain-lain. Itu setan. Dewi Sri itu setan. Mereka kemudian mempersembahkan ibadah kepada setan-setan itu. Ibadah apa yang mereka persembahkan? Berdoa.
memohon. Itu ibadah. Menyembelih hewan untuk korban, untuk pengorbanan, untuk pendekatan diri, itu ibadah. Maka siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, termasuk kekafiran mereka adalah tidak melaksanakan sholat. Cukup bagi mereka eling saja. Tahu eling? Ya, nggak tahu nggak masalah. Ya. Cukup eling saja, nggak perlu sholat. Dan meninggalkan sholat jemaah sekalian, itu ada dua bentuk. Yang pertama, ulama sepakat kafir, murtad, keluar dari Islam, kalau tidak mengakui kewajiban sholat atau menentang kewajiban sholat. Bahkan jenis pertama ini, dia sholat pun sebenarnya nggak pengaruh, dia tetap kafir. Dia sholat atau nggak sholat, itu nggak pengaruh kalau dia tidak mengakui kewajiban sholat atau menentangnya atau membencinya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, dan itu sepakat ulama, yang kedua, orang meninggalkan sholat karena malas misalkan, lebih mementingkan pekerjaannya, maka ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan dia pelaku dosa terbesar, lebih besar dari semua apapun. Dan ini sepakat ulama. Sepakat ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, meninggalkan sholat itu lebih besar dari semua dosa besar. Mencuri, membunuh, berzina, minum khamar, makan riba. Meninggalkan sholat lebih besar dari semua dosa-dosa ini, sepakat ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Kitabus Shalah. Cuman ulama beda pendapat, hukumnya meninggalkannya kafir atau tidak. Kalau meyakini lebih besar daripada semua dosa-dosa besar, itu sepakat ulama. Tapi hukumnya kafir atau tidak, itu ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang kuat adalah sama, tetap kafir. Walaupun dia meninggalkan hanya sekedar malas. Kenapa? Karena dalil-dalil tegas menyatakan hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Jadi dalil-dalil menunjukkan meninggalkan salat walaupun bukan karena menentang kewajiban salat, itu juga pelakunya kafir. Kata Abdullah bin Syakik rahimahullah, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairu shalah." Dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Jadi kalau ada orang dia akui kewajiban zakat tapi dia tidak amalkan. Dia akui kewajiban haji tapi dia tidak amalkan. Dia akui kewajiban puasa tapi dia tidak amalkan, maka dia tidak bisa dikafirkan. Karena sekedar dia meninggalkan bukan dosa kekafiran. Kecuali sholat. Sekedar ditinggalkan, maka itu adalah kekafiran. Dan semua syariat ini, sholat, puasa, haji, zakat, kalau tidak diakui sebagai syariat, itu kekafiran. Baik. Jemaah sekalian, kita akan bahas berikutnya golongan yang ketiga dan keempat, yaitu golongan Syiah dan golongan yang mirip dengannya tasawuf. Ini sebenarnya di buku pembahasan kita di nomor 25. Tapi karena berhubungan kita kedepankan. Jadi yang belum dibahas itu mulai dari 21 sampai 24 kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah karena temanya mirip. Kita bahas secara singkat kesyirikan dan kekufuran Syiah. Syiah ini golongan kafir musyrik. Banyak sekali kekafiran dan kesyirikan mereka. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan menyebutkan 5 saja. 5 bentuk kekafiran dan kesyirikan mereka. Dan subhanallah, 5 kesyirikan mereka itu sama persis dengan ajaran tasawuf atau sufiyah, tarekat.
Sama persis. Jadi ini saudara kembar antara Syiah dan tasawuf tarekat Sufiyah. Kita akan sebutkan 5, sama ajaran mereka. Yang pertama, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Seperti kata Al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Ini buku pegangan penting orang-orang Syiah. Fa innahum hujubur rabbi wal wasaid bainahu wa bainal khalqi. Para imam-imam kami adalah hijab antara kita dengan Allah. Maka mereka menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Ini keyakinan Syiah terhadap imam-imam mereka. Persis seperti keyakinan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa perantara mereka kepada Allah. Dan orang-orang musyrik jahiliyah juga meyakini berhala-berhala mereka sebagai perantara mereka kepada Allah. Jadi sama keyakinan mereka semuanya. Orang-orang musyrik jahiliyah mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga berkata, haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Itu yang mereka harapkan. Perantara-perantara itu bisa meneruskan ibadah mereka kepada Allah, mengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan memberi syafaat. Maka ini keyakinan sama. Keyakinan Syiah, tasawuf, dan musyrikin jahiliyah. Apa keyakinan orang-orang sufi? Para wali mereka adalah perantara untuk berdoa kepada Allah. Persis dengan keyakinan Syiah. Dan mereka sebut itu sebagai tawasul. Padahal itu syirik, bukan tawasul. Tawasul itu bukan seperti itu. Tawasul dalam syariat itu ada 3. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Bertawasul dengan cara meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul yang benar. Kalau berdoa kepada orang mati, para wali yang sudah wafat, dengan harapan doa itu disampaikan kepada Allah, itu bukan tawasul yang benar. Itu syirik, sama persis dengan keyakinan Syiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah juga meyakini bahwa imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi. Ini juga kitab mereka. Di juz pertama halaman 441. Begitu pula dalam Biharul Anwar di juz ke-25 halaman 340. Kata mereka, fahum yuhilluna ma yasha'un wa yuharrimuna ma yasha'un. Para imam kami itu menghalalkan sesuai kehendak mereka dan mengharamkan sesuai kehendak mereka. Jadi mereka sudah menyamakan imam-imam mereka seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita bahas, ini juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Pembahasan surat At-Taubah ayat ke-31 tadi. Iya kan? Keyakinan Yahudi dan Nasrani. Sama dengan keyakinan Syiah. Sama dengan keyakinan Syiah. Meyakini imam-imam mereka berhak menghalalkan semau mereka, berhak mengharamkan semau mereka. Buktinya apa jemaah? Contohnya apa? Nikah mut'ah itu haram, zina, tapi kata imam-imam mereka halal, bahkan berpahala. Ya, Masya Allah, enak sekali memang jadi Syiah. Ya, nikah mut'ah dapat pahala. Ya, makanya banyak anak-anak muda yang mengikuti hawa nafsu banyak terjebak dengan ajaran Syiah, terutama di kota Bandung, karena di sana ada tokohnya. Karena di sana ada tokoh Syiah yang sekarang masuk di salah satu partai besar. Ya.
dicalonkan oleh mereka. Mereka menjebak anak-anak muda ini dengan ajaran nikah mut'ah. Kata mereka daripada pacaran lebih baik zina islami. Ya, zina syar'i. Namanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya. Walaupun ulama-ulama mereka dulu itu mensyaratkan tetap harus ada wali, ada saksi. Kalau mereka sekarang sudah nggak peduli. Datang bawa uang transaksi, nikah semalam sudah selesai. Iya. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Kalau mereka meyakini, kalau mursyid mereka sudah sampai derajat wali, maka bagi dia yang halal sudah haram. Yang diperintahkan tidak perlu lagi dia lakukan. Enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa, enggak perlu lagi zakat. Iya. Yang haram sudah jadi halal. Contohnya zina. Zina itu haram. Pergi ke tempat prostitusi itu hukumnya haram. Itu kata mereka hanya tingkatan syariat. Kalau sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat, itu sudah tidak haram. Kalau ada walinya pergi ke tempat prostitusi, dia bukan melakukan yang haram, dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Enak jadi wali begitu ya. Membersihkan rahim para pelacur, coba. Itu secara hakikat. Kalau syariat memang haram. Makanya membagi agama antara syariat dengan hakikat, atau syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, itu namanya membual di dalam agama, mengada-ada dalam agama. Bukan ajaran Rasul seperti itu. Kalau mereka meyakini jika sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, yang haram jadi halal, yang diperintahkan tidak lagi wajib, maka itu adalah kekafiran. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu sama saja dia mengatakan Rasul tidak diutus kepadanya. Kalau dia mengatakan saya sudah jadi wali, atau guru saya sudah jadi wali, dia nggak wajib lagi sholat. Sudah sampai derajat hakikat, subhanallah, jadi kafir malah dianggap jadi wali. Padahal wali Allah itu adalah kecintaan Allah. Siapa wali Allah? Baca surat Yunus ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Ini kok jadi kafir malah dianggap jadi wali. Subhanallah. Jadi sama persis keyakinan tasawuf dan Syiah dengan juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Yang ketiga, orang-orang Syiah berkeyakinan kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Sampai batu-batuan di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Mari kita baca kutipan dari kitab mereka. Innallaha ja'ala turbata jaddi al-Husain radhiyallahu anhu shifa'an min kulli da' wa amanan min kulli khaufin. Mereka riwayatkan secara dusta. Ini riwayat secara dusta dari salah seorang cucu Nabi SAW. Katanya dia mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan tanah di kuburan kakekku Al-Husain, yang sekarang mereka yakini ada di Karbala, Irak, yang setiap tahun mereka pergi ke sana berziarah, yang mereka yakini lebih afdal dari 9 kali naik haji. Ya. Pergi berziarah ke kuburan Al-Husain. Ada tuh orang-orang Syiah di Indonesia selfie-selfie di sana. Memang ramai sekali di sana. Karena mereka yakin pergi ke sana lebih afdal dari 9 kali naik haji. Jadi bagi mereka naik haji tidak terlalu penting. Bahkan mereka pergi naik haji pun talbiyahnya adalah labbaika ya Husain. Itu talbiyahnya orang Syiah. Jadi kalau cuman baca Pancasila, ya, atau apa namanya, hubbul watan minal iman, hadis palsu.
Cinta tanah air bagian dari iman. Ketika sa'i, orang Syiah lebih parah. Talbiyahnya adalah labbaika ya Husain. Umat Islam membaca labbaika Allahumma labbaik. Ini labbaika ya Husain. Nah, mereka mengatakan Allah telah menjadikan tanah di kuburan Al-Husain sebagai obat untuk segala penyakit dan keamanan dari segala ketakutan. Ini disebutkan di dalam kitab mereka, di antaranya di Biharul Anwar, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Majlis itu tadi. Begitu pula Al-Amali At-Tusi. Ya. Jadi ini nukilan langsung dari buku-buku mereka. Jadi bukan kita mengada-ada. Mereka meyakini kuburan atau batu-batu di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah. Persis sama dengan keyakinan orang-orang tasawuf sufiyah. Ya. Makanya ada kuburan wali mereka, setiap hari batunya ditambah terus. Ya, ambles terus. Peziarah berdatangan, pulang bawa batu. Digunakan sebagai jimat atau untuk mencari berkah. Padahal Nabi SAW dengan tegas mengatakan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti diantaranya juga disebutkan dalam Biharul Anwar dari Abu Abdullah. Beliau berkata, Wallahi laqad utina ilmal awwalina wal akhirin. Ini diriwayatkan secara dusta dalam buku mereka. Kata imam mereka, kami demi Allah sudah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Lalu dikatakan kepadanya, A'indaka ilmul gaib? Kalau begitu kamu tahu ilmu gaib dong. Maka dia pun berkata, Waihak, inni la'a'lamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Celaka engkau. Saya benar-benar tahu apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim wanita. Jadi sok tahu perkara gaib. Mereka yakin imam-imam mereka seperti itu. Dan Allah telah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya jemaah sekalian, orang yang percaya dukun, dia musyrik. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW menegaskan, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan Syiah. Bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Mereka juga meyakini para wali mereka mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan orang-orang tasawuf. Cuman bedanya, kalau orang-orang Syiah menyebut imam, mereka menyebut wali. Mereka meyakini para wali mereka tahu perkara gaib, tahu kejadian masa depan. Dan jemaah sekalian, makanya kita jangan tertipu. Walaupun di masyarakat dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil dai, tapi dia sok meramal masa depan, sok tahu perkara gaib, hakikatnya dia adalah dukun. Dalam syariat, dia adalah dukun, bukan seorang kiai yang sebenarnya, melainkan dia adalah dukun berjubah. Iya. Jadi sama. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir. Syiah meyakini bahwa bagian dari diri Allah telah menyatu dengan imam-imam mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi, juz ke-1 halaman 435. Walakinallaha khalatana binafsihi
Kata para imamnya, Allah bersatu dengan kami. Allah bersatu dengan kami. Ini sama dengan keyakinan sufiyah, wahdatul wujud. Karena sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, dia sudah menyatu dengan Allah. Itulah alasannya jemaah sekalian, kenapa mereka sudah nggak mau sholat. Mau sholat menyembah siapa lagi? Dia sudah menyatu dengan Allah. Siapa lagi yang mau dia sembah? Itu keyakinan sufiyah. Tapi jemaah sekalian, sufiyah yang kita maksudkan di sini mungkin nggak semua sufiyah, nggak semua tasawuf, nggak semua yang berkeyakinan seperti itu. Tapi sulit ya dicari yang tidak berkeyakinan seperti itu. Rata-rata punya keyakinan seperti itu. Tapi masih ada memang yang tidak sampai berkeyakinan kufur dan syirik. Cuman dia menambah-nambah dalam zikirnya, dalam ritual-ritual ibadahnya dia menambah-nambah. Tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Jadi sebagian sufiyah, tarekat, tasawuf memiliki 5 keyakinan syirik dan kufur ini sama persis dengan orang-orang Syiah. Tidak ada bedanya. Inilah jemaah sekalian, beberapa kekafiran dan kesyirikan, golongan-golongan yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Yang lain tulis silakan. Kalau dilihat dari sejarahnya, kalau nggak salah kan kaum Syiah ini tadinya cuma mengutamakan Ali radhiyallahu anhu daripada yang lain. Terus bagaimana sejarahnya kok bisa jadi menyimpang begitu jauh sampai ke kesyirikan, dan apakah yang awal-awal dahulu juga termasuk cenderung pada kesyirikan? Betul. Baik. Betul sekali jemaah sekalian. Begitulah karakter kesesatan. Sifat kesesatan. Satu kesesatan akan menjerumuskan pada kesesatan yang lain. Sama dengan ketaatan. Kita melakukan satu ketaatan, maka Allah akan berikan hidayah kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Itulah sifat kesesatan. Memang awalnya begitu. Awalnya kesesatan mereka hanya sekedar mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian meningkat. Seharusnya Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW wafat. Kenapa Abu Bakar dan Umar? Kenapa kemudian Utsman? Mereka sudah merampas kekhalifahan. Kemudian meningkat lagi. Sebenarnya yang pantas jadi nabi itu Ali. Cuman malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Ngasihnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian meningkat lagi. Ali adalah sesembahan kita. Baik mereka mengatakan langsung atau secara tidak langsung. Seperti tahu perkara gaib, mereka juga berdoa kepadanya. Berdoa kepada Al-Husain, ya Al-Husain. Sama dengan orang-orang tasawuf yang berdoa kepada para wali. Iya. Jadi betul, awalnya tidak separah itu. Tapi dia berkembang dan terus berkembang. Itulah jemaah sekalian, bahaya kesesatan. Sama dengan tasawuf. Tasawuf itu awalnya, sebagian ulama menyebutkan, kenapa disebut tasawuf? Itu dari kata suf, wall. Kain wol, kain kasar, itu sebagian orang ahli ibadah, mereka jadikan itu sebagai seragam mereka. Kurang lebih demikian. Mereka menganggap itu sebagai seragam mereka. Jadi bid'ah awalnya cuman pakaian itu. Pakaian khusus untuk menunjukkan ahli ibadah. Itu tasawuf pada awalnya. Kemudian berkembang dan berkembang. Begitu jamaah sekalian, sifat kesesatan. Maka hati-hatilah, jangan kita terjerumus dalam kesesatan, karena bisa jadi terus kita terjerumus sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu kesesatan, dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, al-fitnatu syirik. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Seseorang itu kalau dia berani menolak satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul dalam hatinya kesesatan, terus-menerus dia tersesat, akhirnya dia binasa. Jadi begitulah, kita harus hati-hati, waspada. Orang-orang kafir dan musyrik azabnya kekal. Muslim tidak kekal. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik yang mengaku Islam tapi tidak ibadah? Karena di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Jemaah sekalian, orang-orang munafik itu masuk kategori orang kafir. Bahkan mereka adalah orang kafir yang paling parah, yang paling jelek, yang paling parah. Iya. Makanya tempat mereka yang paling bawah, karena mereka yang lebih dimurkai oleh Allah daripada orang kafir asli. Bukan kafir asli, maksudnya kafir yang terang-terangan. Kenapa? Karena bahaya mereka kepada Islam lebih besar. Iya. Jadi mereka itu orang kafir. Orang-orang munafik itu orang-orang kafir. Enggak ada golongan ketiga. Hanya ada dua golongan, muslim dan kafir. Cuman muslim terbagi dua, kafir terbagi dua. Muslim ada yang baik imannya, ada yang lemah imannya. Kafir ada yang terang-terangan, ada yang munafik. Sama-sama kafir. Lebih besar mana dosanya, meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang? Meninggalkan yang diperintah, itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena jemaah sekalian, di antara sebabnya adalah karena orang yang melakukan yang haram, sebab dia didorong oleh hawa nafsu. Dia didorong oleh hawa nafsu. Makanya anak muda berzina itu dosa besar. Tapi orang tua berzina lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Nafsunya udah kurang, kok masih berzina juga? Maka dosanya lebih besar karena dorongan hawa nafsunya berkurang. Anak muda belum nikah berzina dosa besar. Yang sudah nikah dosanya lebih besar lagi. Karena dia sudah punya pasangan yang sah, dia masih berzina. Berzina dengan lawan jenis dosa besar. Berzina dengan sesama jenis lebih besar lagi dosanya. LGBT itu lebih besar dosanya daripada zina. Karena seharusnya kan nggak bernafsu atau nafsunya lebih kurang dibandingkan dengan sama jenis, tapi masih saja dia lakukan, maka dosanya lebih besar. Makanya orang berzina itu kalau belum nikah, hukumannya tidak sampai hukuman mati. Kalau sudah nikah, hukumannya hukuman mati. LGBT belum nikah dan sudah nikah, hukumannya hukuman mati. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat. Cara hukumnya gimana? Kata Syafi'i, lempar batu seperti orang zina yang sudah menikah, dirajam. Kata Abu Hanifah tidak. Cari tempat paling tinggi di negeri itu atau daerah itu, bawa dia ke atas, lempar dari atas. Setelah itu disusul dengan lemparan batu, seperti yang Allah perlakukan kepada kaum Lut. Iya, jadi itu alasannya meninggalkan kewajiban itu lebih besar dosanya daripada melakukan yang haram. Kenapa Habib di Indonesia banyak melakukan bid'ah? Apa itu Habib? Habib itu adalah istilah yang mereka buat untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan, menghormati dan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW.
Ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi jemaah sekalian, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, jadi Syiah. Meyakini keturunan Nabi Muhammad SAW itu maksum, terjaga dari dosa. Itu keyakinan Syiah. Jadi karena dia Habib keturunan Nabi SAW, maka seakan-akan semua yang dia katakan pasti benar. Walaupun dia berbuat bid'ah, menyelisih petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia nggak boleh disalahkan. Itu namanya melampaui batas, berlebih-lebihan. Makanya kenapa ada keturunan Nabi SAW kok dia melakukan bid'ah? Karena dia manusia biasa. Dia bisa terjerumus dalam dosa. Sehingga kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah jangan kita ikuti. Walaupun jemaah sekalian perlu saya ingatkan juga, belum tentu yang dianggap Habib betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak sedikit yang mengaku-ngaku. Kadang ada tampang Arab sedikit ngaku keturunan Nabi. Ya. Jadi belum tentu. Kalaupun betul keturunan Nabi SAW, maka kita muliakan tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Di antara melampaui batas adalah meyakini seakan-akan semua yang mereka lakukan gak mungkin salah. Jemaah sekalian, ajaran Islam yang tidak mungkin salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sumber agama yang tidak mungkin salah hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu salah, tidak benar. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Iya. Jadi kalau siapapun mengajarkan kepada kita bertentangan dengan ajaran Rasul, itu salah. Apakah hadis ini sahih? Nabi SAW ketika sedang marah kepada Aisyah, beliau berkata, tutuplah matamu. Lalu Rasul berkata, mendekatlah. Tatkala Aisyah mendekat, Rasul SAW kemudian memeluk Aisyah sambil berkata, Humairaku telah pergi marahku setelah memelukmu. Saya belum tahu hadisnya sahih atau tidak. Perlu diteliti lagi. Yang jelas kalau kita belum yakin hadis itu sahih atau tidak, maka tidak boleh kita yakini sebagai hadis, tidak boleh kita sampaikan. Karena Nabi SAW telah mengingatkan kita, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, dia mengira itu dusta, tapi tetap dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Iya. Apalagi jelas-jelas hadis palsu, maka dosanya sangat besar sekali kalau kita tetap sampaikan. Apa maksud dari ayat ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Rabb-nya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani yang beriman, maksudnya adalah yang beriman kepada Allah di zaman sebelum Islam datang. Mereka menyembah Allah dan mengikuti syariat Nabi mereka. Adapun setelah Islam datang dan mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka tidak lagi disebut beriman, melainkan orang-orang kafir. Jadi ayat itu benar, tapi maksudnya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal sudah jelas-jelas kafir, musyrik, mereka tidak mau mengkafirkan. Lalu mereka cari ayat-ayat yang sekiranya bisa mendukung mereka. Di antaranya ayat ini. Makanya jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita akan adanya orang-orang seperti ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mereka cari ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya, yang bisa ditarik ke kiri dan ke kanan, bisa ditafsirkan semau mereka untuk memunculkan fitnah dan menafsirkan sesuai keinginan mereka. Itu orang-orang yang di hati mereka adalah penyakit. Ya, sama dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Mereka artikan enggak boleh menyalahkan agama lain. Padahal ayat itu turun justru untuk menyalahkan agama lain. Makanya baca sebab turunnya ayat itu.
Ketika orang-orang musyrik minta, bikin kesepakatan saja. Kami akan menyembah Allah, kamu menyembah Tuhan kami. Maka turunlah ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Artinya, agama kalian salah, agama kami benar, ini nggak bisa dicampur. Malah mereka tafsirkan sebaliknya. Nggak boleh menyalahkan agama lain. Karena lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Padahal di awal surat sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini pun mungkin mereka mau ganti kalau bisa. Jangan qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhan non muslim. Subhanallah. Jelas-jelas ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi liberal itu adalah kekafiran dan kesyirikan. Mazhab liberal itu adalah kekafiran. Iya. Apa hukumnya buat orang tua yang tidak memaksa anaknya untuk sholat, padahal anaknya sudah balik? Kalau sudah balik mau dipaksa terlambat. Umur 7 tahun diperintahkan sholat. Umur 10 tahun dipukul. Pukulan ini pun bukan pukulan menyakiti. Pukulan ringan. Pukulan mendidik. Jangan dipukul di bagian-bagian rawan. Nggak boleh dipukul di wajah. Memukul wajah terlarang. Nabi SAW bersabda, la tadribul wajh. Jangan kamu memukul wajah. Ini umur 10 tahun. Kalau sudah balik, harus lebih berat lagi hukumannya. Karena 7 tahun disuruh nggak dipukul, 10 tahun hukumannya dipukul, hukuman ringan. Kalau sudah balik, itu bukan dipukul lagi. Harus lebih tinggi daripada pukul. Apa lebih tinggi daripada pukul? Dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Dibunuh jamaah sekalian. Tapi yang membunuhnya pemerintah, bukan orang tuanya. Hukuman mati. Ini dalil mazhab Syafi'i. Tadi kita sebutkan jumhur ulama berpendapat orang meninggalkan sholat nggak sampai kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Itu jumhur ulama termasuk Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Tapi Imam Malik dan Syafi'i berpendapat hukumannya hukuman mati. Kenapa? Karena hadis ini 10 tahun dipukul, kalau sudah balik harusnya lebih besar lagi hukumannya. Itu pemahaman dari hadis tersebut. Nabi merintahkan 10 tahun dipukul, kalau sudah balik nggak cukup dipukul, hukumannya hukuman mati. Tapi yang melakukannya pemerintah. Jangan kita lihat orang nggak sholat langsung kita eksekusi. Ya. Sama dengan bencong tadi. Ya. Dilempar dari atas, lalu disusul dengan lemparan batu. Itu yang melakukan pemerintah. Jangan antum ketemu bencong, antum eksekusi lagi. Ya. Itu pemerintah yang melakukannya. Pemerintah yang melakukannya. Iya. Dan kita orang tua nggak bisa memaksa. Percuma dipaksa. Kita beri nasihat. Beri nasihat. Dipaksa dengan kekuatan fisik, itu mudaratnya malah jadi lebih besar. Berikan nasihat, lembutkan hatinya. Justru itu lebih baik. Daripada keras, lebih baik lembutkan hatinya. Misalkan dengan hadiah-hadiah. Ya. Nah, nanti ayah belikan sepeda. Tapi kamu sholat ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada dengan kekerasan. Iya. Malah anak kalau kita bersikap keras, cenderung dia memberontak. Malah mudaratnya lebih besar. Iya. Wallahu a'lam. Dan wajib bagi orang tua untuk terus menasihati anaknya. Sampai kapan? Sampai dia mati atau anaknya duluan mati. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak terus berlaku selama hidupnya. Ketika kita mengetahui si fulan orang yang mengikuti tarekat sufi, bolehkah kita bermakmum sholat dengan orang tersebut? Sebagaimana tadi saya katakan, enggak semua yang mengikuti tarekat sufi sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Kalau kenyataannya dia sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka tidak boleh kita bermakmum padanya. Bagaimana mungkin kita bermakmum orang yang berbuat syirik, amalannya saja, amalan dia sendiri terhapus.
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Amalannya terhapus. Bagaimana mungkin kita menjadi makmum dia? Tapi kalau dia berbuat bid'ah atau pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, boleh kita sholat di belakangnya. Walaupun kalau kita memilih imam, tentu nggak boleh kita pilih imam seperti itu. Namun hukum sholat di belakangnya boleh. Sebagaimana dulu para sahabat sholat menjadi makmumnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penguasa yang zalim. Ya. Tasawuf yang benar itu sebenarnya ada atau tidak? Contoh di kehidupan zaman sekarang, tidak ada. Nggak ada tasawuf yang benar. Minimalnya bid'ah, mengada-ada dalam agama. Itu fakta, kenyataan. Orang yang mengaku tasawuf, mengaku mengikuti ajaran tasawuf, tarekat, sufia, nggak ada yang benar. Cuman ada yang sampai tingkat kesyirikan, ada yang tidak sampai tingkat kesyirikan. Minimalnya bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada satu pertanyaan, saya belum tahu jawabannya tentang ittihad dan wahidatul wujud, apa bedanya? Insyaallah kita belajar lagi. Jemaah sekalian, mungkin ini saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala